Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Pramisti Sekarang Marilis dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo. Sang Pencerah adalah film drama 2010 yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo berdasarkan kisah nyata pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Film ini dibintangi oleh Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan dan Ihsan Aidil sebagai Dahlan Muda dan Zaskia Aditya Meka menjadi Nyai Dahlan. Film Sang Pencerah ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa kini tentang toleransi, konsistensi, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak banyak diketahui oleh publik. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, lelaki tegas pendirian itu juga dimunculkan sebagai pembaru Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern, terbuka, serta rasional. Pada tahun 1868, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta. Dengan adanya masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin seorang penghulu yang bergelar Kamaluddiningrat. Saat itu Islam terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa titihan raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam yang bergeser ke arah mistik atau tahayul. Sementara itu kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa pemerintahan Belanda. Agama tidak bisa mengatasi karena terlalu sibuk dengan tahayul yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sang Pencerah merupakan film yang mengangkat kisah dari tokoh besar KH Ahmad Dahlan yang hidup di tahun 1800-an. Sang Pencerah menceritakan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Darwis. Pemuda itu gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat. Sepulang dari Mekah, Darwis muda mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik, dan bid'ah. Dengan sebuah kompas, dia menunjukkan kiblat di masjid besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan menghadap Ka'bah Mekah, melainkan ke arah Afrika. Walaupun perubahan arah kiblat ini ditolak, melalui suaranya Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi seperti sekolah modern Belanda, serta mengajar agama Islam di Quick School atau sekolah para bangsawan di Jetis, Yogyakarta. Film Sang Pencerah ini merupakan film yang layak untuk ditonton. Hal ini berkaitan dengan tema yang menonjolkan nasionalisme terhadap Islam Muhammadiyah. Film ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak positifnya orang akan saling menghormati antar sesama. Dan dampak negatifnya adalah kekhawatiran terjadinya salah paham sesama. Cerita ini bertentangan dengan syariat Islam, juga merusak akidah umat Islam. Sekian review tentang film Sang Pencerah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamartika kang kawah adiariari, getih peser kadangku papat kali mau pancer, ewang-ewangan aku jabang bayi ini temon sangat. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar.